Soal yang kedua membahas tentang takbirat. Seperti kita ketahui di pelajaran yang lalu bahwa sunnah melaksanakan takbir di rakaat yang pertama berapa? Dengan takbiratul ihram 8. Takbiratul ihram ditambah 7 takbirat. Yang kedua disebutkan 5 takbir ditambah takbir intiqal dari sujud di rakaat yang pertama kepada rakaat yang kedua, jadi berapa? Jadi 6. Jadi semuanya ada 12 tambahan ditambah takbiratul ihram dan takbir intiqal menjadi 14. Sekarang pertanyaannya di sini, apakah dari takbir-takbir di sini kita mengangkat kedua tangan atau tidak? Maka ketahuilah ya ibadallah, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang mengangkat kedua tangan di saat melaksanakan takbir sholat Id. Maka berpendapat Imam Ahmad dan gurunya Imam Asy-Syafi'i, dan juga berpendapat Abu Hanifah dan Al-Auza'i dan Atha, dan ini pun dari ucapan Imam Al-Bukhari juga, bahwa mengangkat kedua tangan pada seluruh takbirat, di takbiratul ihram wa ghairiha. Jadi kesimpulannya di rakaat yang pertama takbiratul ihram Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Dilihat. Kemudian yang 7 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus seperti itu sampai 7 ditambah takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Dan begitu pun di rakaat yang kedua 5 ditambah 1 intiqal menjadi 6. Sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ini madhab Imam Asy-Syafi'i serta Abu Hanifah, Al-Auza'i, Atha, Ibnu Abi Rabah dan Ibnu Mundir. Dan ini juga dhahirnya dari ucapan Imam Al-Bukhari. Mengangkat kedua tangan di takbiratul ihram dan selainnya. Adapun pendapat para ulama yang lain seperti pendapat yang kedua, raf'u fi takbiratul ihram faqat, mengangkat di saat takbiratul ihram saja. Pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Maka mengangkat kedua tangan di takbiratul ihram saja. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Lalu di 7 yang rakaat yang pertama tidak mengangkat. Dan di 5 juga tidak mengangkat. Maka ini madhab yang kedua. Maka mana yang rajih? Dalam permasalahan ini barakallahu fikum, sebelum kita merajihkan, apakah ada dalil yang spesifik yang datang dari Al-Quran ataupun Sunnah tentang permasalahan takbir? Maka ketahuilah ya ibadallah, dalam permasalahan mengangkat kedua tangan tidak ada hadis nas marfu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ada lalu apa? Telah datang juga asar dari sahabat seperti datang dari Umar ibn al-Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi mu'allaqan di Sunan Al-Kubra mujallad yang ketiga, dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mundir di kitabnya Al-Awsat
di mujallad yang keempat, maka disebutkan dari sanad dari Ibnu Lahiyah, An Bakar ibnu Sawadah, An Abi Zur'ah Al-Lahmi, qala kana Umar ibnu Khattab yarfa'u yadayhi fi kulli takbirah minas shalah alal janazah wa fil fitr wal adha. Maka di sini datang dari Umar ibnu Khattab. Jika sanadnya sahih, maka ini dalil baik bagi kita dan wadih bahwa Umar mengangkat kedua tangan pada seluruh takbir, di takbir salat janazah dan di takbir salat Idul Fitr dan Idul Adha. Jelas pendalilannya. Namun apakah sanadnya sahih? Ini dari Umar, dan Umar adalah dari Khulafa Ar-Rasyidin. Yang mana di hadis Irbad ibn Sariyah disebutkan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, kata Nabi, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka Umar ibn Khattab termasuk dari para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, sehingga jika sahih ini menjadi pendalilan yang sangat kuat. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Siapa penyakitnya? Abdullah ibnu Lahiyah. Kita tidak mengambil hujah. Selain juga dia mudallis di sini. Dan juga Abu Zur'ah tidak diketahui siapa. Dan Imam Al-Baihaqi menyebutkan di dalam sunannya juga dalam keadaan mu'allaq, terputus. Maka ini asar dari Umar yang dhaif. Sekarang tidak ada ucapan dari Nabi tentang permasalahan mengangkat kedua tangan. Dan tidak datang dari salaf seperti sahabat. Lalu, apakah datang asar dari yang lain? Naam. Datang asar dari Atha ibnu Abi Rabah. Yang mana Atha ibnu Abi Rabah diriwayatkan oleh Ibnu Juraid, qultu li Atha. Ibnu Juraid murid dari Atha ibnu Abi Rabah sekitar 18 tahun ataupun 20 tahun dia belajar kepada Atha. Maka berkata Ibnu Juraid kepada Atha, yarfa'ul imam yadaihi kullama kabbara hadhihi takbirat azyadah fi salatil fitr. Qala na'am. Apakah kita mengangkat atau imam mengangkat kedua tangan selama melaksanakan takbirat yang tambahan, yang 7 tambahan? Kalau takbiratul ihram bukan tambahan asal, tetapi yang 7 tambahan. Apakah mengangkat? Dikatakan oleh Atha, na'am. Yarfa'un nas aidha. Juga para makmum untuk mengangkat kedua tangan. Maka asar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak Ibnu Hammam dan Al-Baihaqi mu'allaqan dari jalan Abdul Razak, dari jalan Ibnu Juraid an Atha. Maka sanadnya sahih. Tidak diragukan lagi. Maka ini madhab dari Atha ibnu Abi Rabah mengangkat seluruh takbirat. Kemudian datang juga asar dari yang lainnya. Dari Itba At-Tabi'i. Seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Firyabi di Ahkamul Idain. An Sofwan haddatsana Al-Walid qultu lil Auza'i fa'arfa yadai karaf'ai fi takbiratis shalah. Qala na'am irfa yadai ma'a kullihin. Apakah kita mengangkat dari 7 takbirat tambahan seperti kita mengangkat di takbiratul ihram? Qala na'am irfa yadaika ma'a kullihin. Maka angkatlah kedua tanganmu bersama takbir yang lainnya, semuanya. Takbir yang 7 di rakaat yang pertama dan takbir yang kelima di rakaat yang kedua. Maka di sini
Safwan huwa ibnu Saleh al-Muadzin thiqah. Kecuali Al-Walid ibnu Muslim wa huwa thiqah. Dan keduanya mudallis tadlis taswiyah. Namun di sini kita dalam keadaan merasa aman. Dikarenakan Safwan mengatakan hadatsana dan Al-Walid ibnu Muslim langsung mengatakan kepada Al-Auza'i, qultu li Auza'i. Maka di sini tidak ada tadlis. Keduanya meriwayatkan dalam keadaan tidak ada tadlis. Kemudian datang juga dari Anas ibnu Malik, dari Malik ibnu Anas, afwan. Imam Malik di saat ditanya oleh Al-Walid ibnu Muslim, dan Walid ibnu Muslim mudallis namun mengatakan sa'altu Malik. Imam Malik fi ai tabaqah min ru'us itba at-tabi'i. Begitupun Al-Auza'i. Maka di sini kita tidak mempunyai dalil kecuali dari itba ut-tabi'in. Kecuali atau maka termasuk tabi'in. Maka berkata Imam Malik di saat ditanya, apakah kita bertakbir pada takbirat tambahan? Na'am, irfa yadaika ma'aku li takbirah. Maka angkatlah kedua tanganmu pada setiap takbir. Dari sini kita mengetahui barakallahu fikum, permasalahan mengangkat kedua tangan di saat takbir. Pertama, yang masyru' adalah takbiratul ihram, ada sunnahnya. Seperti di hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi melaksanakan takbir dan mengangkat kedua tangannya. Di pertama adalah takbiratul ihram. Kedua, takbir di saat bangun dari sujud. Pindah kepada rakaat yang kedua. Maka di sini keduanya dari rakaat yang pertama dan kedua mengangkat. Namun yang jadi khilaf, permasalahan takbirat yang 7 dan 5. Apakah mengangkat kedua tangan? Maka berpendapat jumhur mengangkat. Seperti Imam Asy-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad dan Abu Hanifah dan Al-Auza'i dan Atha dan yang lainnya. Adapun yang lainnya mengatakan tidak mengangkat. Maka mana yang rajih dalam permasalahan seperti ini? Karena tidak ada dalil dari Nabi dan datang dari sahabi, dari Umar. Man fi sanadih ya Abdurrahman an Umar. Man fi sanadih Abdullah bin Lahiyah menjadi dhaif. Maka yang tersisa hanya athar tabi'i dari Atha ibnu Abi Rabah. Dan juga datang yang setelah Atha seperti Al-Auza'i dan Malik ibnu Anas. Maka pendalilannya di sini dari para tabi'in dan itba'at tabi'i. Maka jika kita ingin mengangkat kedua tangan, kita katakan boleh, ada salafnya. Jika kita tidak mengangkat kedua tangan pun tidak dicela. Karena asalnya memang tidak ada dari syariat Nabi Muhammad, kecuali datang nas dari Atha dan datang dari itba'at tabi'in. Maka barang siapa yang mengangkat kedua tangan, mereka mempunyai salaf. Yang tidak mengangkat kedua tangan, maka mereka beristidlal dengan apa? Bara'atul asliyah. Yang jelas, yang ingin mengangkat kedua tangan ada salafnya, dan yang tidak ingin pun tidak kita mencelaknya. Karena tidak ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sahabat datang dari Umar pun dhaif. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini. Apa kesimpulannya yang bisa kita simpulkan dari permasalahan mengangkat kedua tangan? Permasalahan mengangkat kedua tangan dalam permasalahan takbiratul ihram dan takbir intiqal untuk sujud, mengangkat kedua tangan, maka dia itu hukumnya jelas. Datang di hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Namun yang jadi masalah tentang permasalahan
Apakah mengangkat kedua tangan di takbir tambahan di 7 dan yang kelima? Ini dia mahal al-khilaf. Al-khilaf seperti kita sebutkan tadi, Imam Malik berkesendirian berpendapat tidak mengangkat dan jumhur mengatakan mengangkat. Sehingga mengangkat pada seluruh takbirat itu madhab jumhur. Dan Imam Malik berpendapat cukup mengangkat pada takbiratul ihram dan takbir intiqal, sehingga hanya mengangkat satu kali di rakaah yang pertama dan satu kali di rakaah yang kedua. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi masih ingat, Nasr, apa kesimpulannya? Hah? Nom. Musafir. Apa? Indak ya Hudzaifah. Apa sunnahnya? Kita membaca apa? Yang pertama di rakaat yang pertama Sabihisma dan yang kedua Al-Ghasyiyah. Dan juga surat yang lain di rakaat yang pertama surat Qaf, yang kedua maka itulah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.